Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illahu wa ilaihi nusyur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. InsyaAllah materi sore yang berbahagia ini kita angkat fadilah atau hikmah zikir. Kita lihat dari sebuah kitab Syarah Hisnul Muslim yang merupakan kitab kumpulan doa-doa pilihan yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Para pendengar Pro 1 RRI Luk Sumawe dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa ketika seorang hamba senantiasa ingat kepada Rabb-Nya, sebagaimana firman Allah yang sering kita dengar, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Seorang hamba yang sering mengingat pada Rabb-Nya, maka Rabb-Nya juga akan senantiasa ingat kepada hamba tersebut. Ini adalah nikmat yang terbesar. Maka oleh karena itu, pada kesempatan berbahagia ini bagaimana kita mengajak diri kita dan mengajak saudara-saudara kita, karib kerabat kita, bagaimana kita menjadi pribadi, menjadi seorang hamba yang senantiasa ingat kepada Rabb-Nya. Karena sesungguhnya ketika kita ingat kepada Rabb, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan ingat kepada kita. Ketika seorang hamba senantiasa mengingat Rabb-Nya dan Allah ingat kepada hamba tersebut, di sini akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Hamba tersebut akan senantiasa mendapatkan bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya tidak ada bimbingan yang paling mahal, tidak ada hidayah yang paling berharga, melainkan bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah, mereka-mereka yang senantiasa ingat kepada Rabb-Nya, maka akan dimudahkan urusan dan kegiatan serta pekerjaan dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya, zikir itu sendiri apabila dibiasakan dalam kehidupannya sehari-hari, maka ini akan menjadikan kekuatan baginya dalam menghadapi musuh Allah yang namanya syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu sebagaimana dalam sebuah hadis, dia berada di dalam hati Bani Adam atau merangkul hati Bani Adam. Kemudian tatkala Bani Adam tersebut ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pun menjauh. Maka orang-orang yang senantiasa diganggu oleh syaitan, salah satu penyebabnya adalah mereka lupa berzikir kepada Allah. Mereka lupa kepada Rabb-Nya. Maka zikir yang kita biasakan dalam kehidupan kita, insya Allah itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa kepada kita dalam menghadapi godaan syaitan. Dan bahkan tidak sedikit dalam pekerjaan-pekerjaan yang lain juga bagaimana Allah menyuruh kita, Rasul menyuruh kita untuk senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat mulia. Misalnya Allah berfirman, fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan. Nah, saat kita akan menikmati makanan kita, minuman kita, kita juga dianjurkan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ada hadis Rasulullah yang Rasulullah ajarkan kepada kita, dan ini bagian daripada adab ketika kita mau makan makanan atau meminum minuman. Apa kata Rasulullah? Ambillah yang paling dekat denganmu, kemudian ambillah dengan tangan kananmu dan bacalah basmalah. Karena sesungguhnya syaitan akan mengencingi makanan dan minuman yang kita makan dan kita minum ketika kita mengambilnya tidak mengucapkan basmalah. Nah, ini pelajaran yang luar biasa bagi kita. Tidak sedikit terkadang ada orang makan, minum, tetapi dia sakit. Padahal makanan dan minuman yang dia makan adalah sesuatu yang baik dan bahkan halal lagi. Tapi kenapa ketika dia mengkonsumsi makanan dan minuman tersebut mengundang penyakit kepada orang yang mengkonsumsi tersebut? Mungkin salah satu penyebabnya adalah makanan dan minuman yang dia makan, dia tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga makanan dan minuman tersebut dikencingi oleh syaitan. Maka juga Rasulullah SAW melarang kita memakan makanan dan minuman dengan tangan kiri, karena ini bagian daripada
perbuatan syaitan. Kemudian dengan zikir ini juga dapat mengundang keridhaan Allah dari Sang Maha Pengasih, Maha Mulia dan Maha Agung. Ketahuilah, orang-orang yang senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kemuliaan dan kebaikan kepadanya. Dan zikir juga dapat menghilangkan rasa sedih serta bingung yang berasal dari dalam hati kita. Masya Allah. Juga dapat menarik kelapangan, kegembiraan serta semangat ke dalam hati. Ketahuilah dalam perjalanan kehidupan kita, tidak ada satu orang pun yang tidak mengalami yang namanya kesedihan, kepiluan. Maka seseorang yang ingat Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan dilapangkan. Perasaannya akan diberikan kegembiraan. Kemudian kondisinya akan diberikan kesenangan dan semangat dalam menjalani hidup. Maka termasuklah bagaimana Rasulullah menyuruh kita memperbanyak membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya ketika ayat-ayat Al-Quran yang kita baca di sana begitu banyak nasihat-nasihat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat dalam keadaan sedih, di saat dalam kondisi ditinggalkan atau dijauhkan dari orang-orang yang dia dakwahkan membencinya. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah dengan ayat-ayatnya yang cukup mulia. Diberikan kabar gembira bahwa orang-orang dahulu yang senantiasa memperjuangkan nilai kebenaran akan diberikan kemenangan. Orang-orang terdahulu yang bersama dalam kebaikan akan diberikan kegembiraan. Nah, inilah yang membuat hati Rasulullah bergembira. Ya. Nah, ini menjadi pelajaran juga bagi kita. Ternyata membaca Al-Quran yang merupakan bagian daripada zikrullah itu akan memberikan ketenangan dan kebaikan di dalam hati kita. Bahkan dalam hadis lain bagaimana kita disuruh berwudu, bahkan juga kita disuruh salat. Nah, dengan salat tersebut akan membuat kita menjadi tenang, lebih bahagia. Nah, kemudian zikir juga memberikan manfaat kepada mereka yang berzikir adalah akan menguatkan hati dan badannya. Masya Allah. Nah, ini bagaimana kisah orang-orang salaf terdahulu. Mereka yang usianya sudah renta, sudah tua, tapi dalam kondisi renta dan tua tersebut, mereka memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Nah, ketika ditanya oleh sahabatnya, apa rahasia yang Anda lakukan? Maka orang-orang salafus salaf ini menjawab, kami adalah orang-orang yang taat di usia muda. Kami adalah orang-orang yang menjaga kesolehan di usia muda kami. Kami adalah orang-orang yang menjaga zikir di saat kondisi usia muda kami. Nah, ini jadi pelajaran cukup berharga bagi kita. Kita mengajak anak-anak remaja kita, para pemuda, para pemudi kita. Ayo kita berzikir. Karena sesungguhnya dengan zikir yang kita ucapkan, dengan zikir yang kita baca, dengan zikir yang benar yang kita amalkan, dan kita fahami makna dari zikir yang kita ucapkan tersebut, sesungguhnya itu akan menguatkan badan kita. Maka bagaimana semangat berzikir ini terus ada dalam diri kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam masyarakat kita. Dan bahkan kita melihat di kondisi akhir-akhir ini juga banyak diserukan, diadakan majelis-majelis zikir ya. Yang mudah-mudahan majelis zikir yang benar yang dilaksanakan itu akan mendatangkan ketenangan dan akan membuat fisik mereka itu akan menjadi lebih sehat dan lebih kuat. Nah, disebutkan juga bagaimana fadilah daripada membaca Al-Quran itu sendiri. Setiap huruf-huruf Al-Quran yang kita baca, itu akan memberikan efek yang luar biasa, memberikan kekuatan kepada fisiknya. Setiap kalimat-kalimat thayyibah yang kita ucapkan, maka itu juga akan memberikan pengaruh yang luar biasa kepada fisik orang yang berzikir tersebut. Dan bahkan hatta kepada makanan dan minuman. Masya Allah. Anda memasak makanan, Anda membuat minuman, apakah di kedai-kedai kopi, ya, di kedai-kedai makanan, di kafe-kafe. Ketika Anda akan membuat makanan atau sedang membuat makanan dan minuman tersebut disertai dengan zikir, ya, disertai dengan lantunan ayat suci Al-Quran dan kalimat-kalimat mulia yang Anda ucapkan, maka sesungguhnya itu akan menyehatkan makanan dan minuman tersebut. Nah, ini
Bahkan ada yang mencoba membuktikan ketika air kemudian dihidupkan dengan kalimat-kalimat yang tidak baik, diperdengarkan kalimat-kalimat yang tidak baik kepada air tersebut, ternyata begitu dilihat molekul-molekulnya itu rusak, hancur. Tapi di saat dihidupkan Al-Quran, dibacakan kalimat-kalimat mulia, ternyata Masya Allah, air saja akan menampakkan, memberikan sebuah cahaya yang luar biasa dari partikel-partikel zat-zat air tersebut. Masya Allah. Masya Allah. Nah ini hatta makanan dan minuman sekalipun seperti itu. Nah bagaimana dengan orang yang senantiasa lisannya basah dengan zikrullah? Masya Allah. Allah akan memberikan kekuatan fisik kepada diri mereka. Nah kemudian zikir juga dapat mencerahkan wajah dan menenteramkan hati. Masya Allah. Makanya bagaimana Rasulullah SAW memberikan kabar gembira, ternyata untuk mencerahkan wajah dan menenteramkan hati, di sana ada pada zikrullah. Nah ini luar biasa. Ya, Allah akan memberikan wajah yang cerah kepada mereka yang banyak berzikir. Kenapa? Orang yang berzikir itu hatinya lebih tenang. Kemudian kondisi hatinya senantiasa berprasangka baik kepada Rabb-nya, kepada sesamanya. Dan dia menjadi orang-orang yang qanaah. Berapapun harta yang dia miliki, berapapun pangkat dan jabatan yang ada pada diri mereka, mereka akan senantiasa merasa bahagia. Nah inilah yang membuat mereka itu menjadi orang-orang yang memiliki wajah yang cerah. Nah kenapa kadang-kala kita juga melihat mereka dengan wajah yang mereka miliki itu, padahal kehidupannya sangat luar biasa. Harta yang melimpah, pangkat dan jabatan yang luar biasa. Tetapi wajahnya cemburut. Ada apa? Nah, ini tidak lain adalah sebagaimana sebuah kalimat yang pernah kita dengar. Wajah adalah jendela hati. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa merasakan kenikmatan Allah dengan bergembira dengan apa yang telah diberikan, berarti ada persoalan dalam hatinya. Nah, maka Rasulullah memberikan obatnya apa? Zikir. Zikir ini akan mencerahkan hati. Zikir ini akan membuat hati bahagia. Ketika hati bahagia, maka insya Allah akan terpancar di rona wajah orang tersebut. Masya Allah. Apalagi ketika kita membiasakan wudhu. Ya, kita membiasakan wudhu. Sebelum kita berangkat kerja, kita berwudhu dulu. Kalau Anda seorang chef ya, yang memasak makanan, yang membuat minuman di kafe-kafe, di kedai-kedai, kenapa tidak Anda berwudhu dulu sebelum Anda memasak? Anda seorang pekerja, berwudhu dulu sebelum Anda bekerja. Nah, Anda seorang atasan, ya kenapa tidak juga berwudhu sebelum Anda berangkat menuju ke kantor Anda, dimanapun Anda berada dan bekerja, dimanapun kegiatan Anda. Karena sesungguhnya berwudhu sebelum bekerja, sebelum melakukan kegiatan adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Membersihkan diri kita bagian daripada ingat Allah. Meskipun sering kita mendengar bahwa berwudhu itu untuk salat. Tapi boleh saja saat kita sebelum berangkat, saat sebelum kita bekerja, boleh saja berwudhu. Karena berwudhu itu bagian daripada sebuah perilaku yang sangat mulia. Selanjutnya, zikir dapat menaungi orang yang mengamalkannya dengan karisma yang terpancar, manisnya iman dan jiwa yang cerah. Masya Allah. Orang yang senantiasa berzikir akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang membuat dia menjadi orang yang terarah dalam bekerja, dalam berbuat dan berbagai macam kegiatan yang dia laksanakan. Zikir dapat memunculkan sebuah sifat dan sikap muraqabatullah dalam diri seseorang. Ya, jadi dia akan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala ada orang yang bekerja, dia bekerja maksimal dan profesional ketika ada atasannya yang mengawasinya. Atau kalau dia seorang siswa, ada guru yang memantaunya. Kalau dia seorang mahasiswa, ada dosen yang melihatnya. Tapi ketika semua itu tidak ada, maka dia akan melakukan berbagai macam hal yang tidak baik. Tapi ketahuilah, ketika seseorang mendawamkan, membiasakan zikrullah, maka tak perlu ada manusia yang memantaunya. Tak perlu ada atasan yang melihatnya. Cukuplah dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Di bahasa sederhana lainnya apa? Untuk meningkatkan
semangat atau etos kerja atau menghasilkan para pekerja yang profesional, yang ahli di bidangnya dan menghasilkan hasil yang berkualitas, yang terbaik dari pekerjaan yang dia lakukan, ternyata obatnya, caranya, kiatnya adalah menimbulkan semangat zikrullah. Nah inilah yang membuat seseorang dia akan menjadi mulia. Dalam keadaan macam apapun dia senantiasa berbuat baik. Kenapa? Karena dia merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikrullah ini juga dapat menimbulkan kesadaran seseorang untuk bertaubat dan kembali kepada Rabb bila dia berdosa. Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahsyatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim." Dalam surah Ali Imran, Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang apabila terlanjur berbuat dosa, salah dan khilaf, kemudian dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ingat Allah itu, maka dia kembali menjadi orang yang untuk melakukan nilai-nilai kebenaran. Nah, tidak sedikit dalam perjalanan hidup kita ada salah ucapan kita, salah perbuatan tangan kita, salah perbuatan kaki kita melangkah, salah niat kita. Nah, ketahuilah dalam kondisi kesalahan dan kealpaan yang kita lakukan tersebut, maka bersegeralah zakarullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Allah juga menyebutkan, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Apabila Anda diwaswas oleh syaitan, maka berzikir. Maka pada saat itulah kita akan melihat kesalahan dan kekurangan kita. Jadi zikrullah ini akan mendekatkan diri seseorang kepada Rabb dan akan menjadikan seseorang cepat memperbaiki diri. Nah ini sebuah kondisi yang kita lihat hari ini. Banyak orang melakukan kesalahan. Tapi ketika kita tegur, kita sapa, bukannya berterima kasih karena kita menegurnya, tapi justru dia balik mengucapkan kalimat-kalimat yang lain yang itu justru membuat dia semakin bersalah. Nah, sedangkan orang-orang yang membiasakan zikrullah, apakah dia ditegur oleh saudara-saudaranya, apakah dia tidak ditegur oleh saudara-saudaranya, dia akan menjadi orang yang cepat kembali kepada nilai kebenaran. Maka inilah fadilah yang luar biasa. Mereka yang senantiasa berzikir, dia cepat diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki dirinya. Kemudian zikrullah ini juga adalah dapat menimbulkan rasa takut dan kesadaran dalam diri kita untuk mengagungkan Rabb kita. Masya Allah. Bukankah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira bagi mereka yang beramal soleh. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar bagaimana siksaan api neraka. Jadi basyiran wa nadhiran. Ada peringatan. Jangan berbuat kesalahan. Karena berbuat salah itu mendapatkan azab di dunia maupun di akhirat nantinya. Makanya orang yang senantiasa berzikir ini akan timbul dua perasaan yang luar biasa dalam dirinya. Timbul perasaan rasa gembira dengan janji-janji Allah kepada orang yang berbuat baik, maka dia bersemangat berbuat baik. Dan timbul rasa takut karena ada nadhira, ada peringatan dari Allah dan Rasulnya. Jangan melakukan kejahatan, jangan melakukan kezaliman, jangan melakukan berbagai macam kemaksiatan. Karena sesungguhnya itu akan mendatangkan sesuatu yang tidak baik, akan mendatangkan azab, akan mendatangkan kegelisahan, akan mendatangkan kegundahan di dalam diri seseorang. Baik itu dirasakan di dunia maupun di akhirat nantinya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang luar biasa. Zikir dapat menyebabkan kehidupan hati. Masya Allah. Dalam kehidupan seseorang, ya, hati adalah merupakan sentral. Ya. Kalau hatinya bahagia, akan nampak dalam hidupnya bahagia. Kalau hatinya resah, maka akan nampak gelisah dalam kehidupannya. Maka kondisi seseorang ini, bagaimana dia mendapatkan sebuah kenikmatan dihidupkan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata rahasianya adalah ada pada zikir. Seorang ulama pernah berkata, zikir bagi hati bagikan air bagi ikan. Maka bagaimana kondisi ikan jika meninggalkan air?
Masya Allah. Ketahuilah, zikir-zikir yang kita baca, zikir-zikir yang kita amalkan, bacaan-bacaan thayyibah, kebaikan-kebaikan yang kita ucapkan melalui lisan kita, itu sesungguhnya akan membuat hati kita hidup bagaikan ikan dengan air, nggak bisa dipisahkan. Nah, hati yang jarang berzikir justru akan terjadi sebaliknya, akan menjadi hati yang mati. Maka hati ini kalau diibaratkan dengan tanah dan zikir itu bagaikan air hujan, maka tanah yang jarang kena air hujan atau jarang diserami dengan air, maka tanah tersebut akan menjadi tanah yang gersang, tanah yang tandus, tidak akan bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Begitulah kondisinya. Ketika hati tersebut jauh dari zikrullah, maka hati tersebut menjadi hati yang gersang, susah untuk beribadah, susah untuk mengucapkan kalimat-kalimat mulia, susah untuk melakukan kebaikan kepada saudara-saudaranya, dan bahkan susah untuk memenuhi panggilan Allah ketika Allah memanggilnya. Masya Allah, 5 waktu sehari semalam, azan senantiasa memanggil kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo kita kepada salat, ayo kita kepada keberuntungan. Bahkan kalau di azan subuh ada kalimat yang kita dengar, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Nah, ketahuilah, siapa yang akan bangkit dari tempatnya menuju masjid, siapa yang akan bangkit dari tempat tidurnya menuju masjid, mereka adalah orang-orang yang ada zikrullah dalam dirinya. Dia akan mudah menuju kepada nilai kebaikan. Dia akan mudah menuju kepada panggilan Allah. Dia akan mudah untuk membesarkan Allah. Tapi sebaliknya, bagi mereka yang jarang berzikir, panggilan-panggilan kebaikan itu pun susah untuk dipenuhinya. Inilah beberapa hikmah daripada zikir yang kita sampaikan pada kesempatan ini dalam syarah kitab Hisnul Muslim, yang mudah-mudahan beberapa hal yang kita sampaikan ini, beberapa fadilah yang kita sampaikan ini menjadi penggugah hati kita, penyemangat diri kita senantiasa menjaga zikrullah. Apakah itu dalam bentuk ucapan-ucapan kalimat thayyibah, apakah itu dalam bentuk kita membaca Al-Quran, apakah itu dengan sholat yang kita jaga, apakah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim, apakah kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah, semua itu bagian daripada zikrullah yang akan memudahkan kita menjadi pribadi yang mudah dalam melakukan kebaikan dan senantiasa menjadi pribadi yang menjauhi berbagai macam kemaksiatan dan berbagai macam dosa. Semoga Allah anugerahkan pada kita menjadi pribadi yang berzikir kapanpun dan dimanapun kita berada. Insya Allah kita bahagia di dunia dan Allah berikan kebaikan pada kita, bahagia di akhirat dengan mendapatkan surganya Jannatun Naim. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.